Salam sehat untuk dunia pertukangan. Buat teman-teman yang pengen tahu habisnya bahan berapa untuk pembuatan plafon PVC dengan ukuran ini kamar saya yang ada ini 3x5. Kebetulan dia ada dua motif. Ini motif yang pertama dan ini yang motif kedua seperti ini. Contoh yang di bawah ini. Yang saya pasangkan yang motif keduanya di ruang tamu dengan ukuran 3x8 ya. Jadi kita hari ini membahas estimasi berapa dana anggaran yang dikeluarkan untuk membuat suatu plafon PVC dan menggunakan rangka kayu. Kita hitung, kita lihat rangka kayu dulu ya, kita ke atas. Nah, kita naik tangga sini dulu ya. Kita ke atas. Baik, kita nyalakan lampunya dulu. Nah, kita ke atas sana, kita lihat rangka kayu seperti apa. Sekarang kita sudah ada di atas, ini seperti ini ya. Sini saya menggunakan rangka kayu, kayunya menggunakan ukuran 5x7. Di video di bawah tadi itu, ini rangka kayunya ya, yang untuk ukuran 3x5. Membutuhkan berapa balok, berapa dus PVC, dan seperti ini juga. Ini yang satu motif tadi yang warna putih. Dan yang sini untuk kamar anak. Jadi saya tidak menggunakan baja ringan. Mungkin ada alasannya tertentu. Apabila ada konslet listrik, kebocoran listrik tidak langsung nyetrum ke rangka baja ringannya. Melainkan kalau kayu ini lebih aman. Pastinya baja ringan tuh dananya lebih murah daripada kayu. Kebetulan saya menggunakan kayu kapur. Ya. Per kubiknya itu 3.600.000 itu harga Kalimantan. Jadi bisa dihitung ya, baloknya habis berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ukuran plafon PVC ini menggunakan A setengah. Ini lebar 3 meter ya, berarti A setengahnya 1,5 meter ya. Nah, 1,5 meter habis itu bagi 2. Jadi rangkanya ini 75 cm. Jangan sampai kalian bikin 80 90, jangan. Maksimal 75 atau 70. Lebih rapat, lebih bagus. Ya, gitu. Lebih rapat, lebih bagus, lebih kuat. Tergantung dananya. Tapi jangan sampai panjang 80 ke atas. Akan lentur ya. Walaupun PVC-nya ini ringan. Kalau tidak salah dalam satu lembarnya itu kurang lebih 1 kiloan ya. Nah, itu. Ini berhubung panjang 3, otomatis kan motong 1 meter. Karena plafon PVC-nya itu panjangnya 4 meter, lebarnya itu 20 cm, ketebalannya tuh ada yang 8 mili, ada yang 9 mili, ada yang sampai 1 cm. Gitu ya. Baloknya dengan ukuran, nah ini, 3x5 tadi menghabiskan 1, 2, 3, 4, 5. Sana potongannya 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, jadi sekitar 13 balok ukuran 5x7. Kalau bahasa di sini namanya kasau. Ya, kasau. Tapi ukurannya besar. Nah, kita bahas masalah dananya habis berapa. Ya, kita langsung turun ke bawah. Saya buat di atas ini ya. Sekarang saya sudah ada di bawah. Dalam satu dus, rata-rata ukurannya ya, panjang itu 4 meter. Rata-rata ada yang 6, ada yang 9 kah kemungkinan, ada yang 3 juga, ada yang 5. Tapi saya menggunakan yang ada di Kalimantan ini ukurannya 4. Ya, yang 4. Lebar ini 20 cm.
L lebar 20 cm. Ya, bisa dilihat. Terus ketebalannya ini ada yang 8 sampai 1 cm. Tebal. Tapi ini yang saya beli ini ukuran 9 mili. 9 mili. Satu dus isinya, satu dus isi 12 perkan. 12 perkan ya. 12 perkan itu untuk ukuran kamar ya, ukuran kamar 3 kali 4 itu pas untuk satu dus ini. Yang dibahas apabila sampai yang saya gunakan ini kamarnya 3 kali 5. 3 kali 5 berarti 15 perkan. Ya. Berarti saya harus beli 2 dus. 2 dus. Kenapa harus beli 2 dus? Karena bisa kita beli per lembar. Ini dengan harga saya beli harganya ini kemarin yang merek ini ya, Enggang ini 840.000. Beda toko beda harga. 840.000 dibagi 15. Oh ya, satu dus isinya 15. 15 lembar. Seharusnya saya bahas benar ya. Satu dus 12 perkan, isinya 15 lembar, panjang 4, lebar 20 cm, tebal 9 mili. Kita bahas yang ini dulu ya. Saya kalikan dalam sini. Saya bagi, seandainya kita beli eceran dengan ukuran rumah ini ya. 3 kali 5 berarti 15 ya. Satu dusnya isinya 15. Ini isi 15 ya. Berarti 15 lembar. Sedangkan ini membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan ini membutuhkan habisnya 25 lembar. Ya. Berarti satu dus isi 15, kita harus beli 2 dus. Kalau kita bagi 840.000 dibagi 15 lembar sama dengan 56.000 per lembar. 56.000 per lembar. Masalahnya di toko bangunan itu yang tempat kita beli ini, dia tidak akan membuka lembaran itu apabila menjual harga segini. Dia akan menjual harganya paling tidak dia 20.000 dari harga lembarnya, dinaikkan dia. Nah, makanya saya ambil 2 dus sekalian untuk mencukupi ini. Walaupun dananya jadinya 840 kali 2 berarti 1.680. 1.680. Karena kelebihan 4 lembar. Tapi nggak masalah. Bisa kita larikan ke plafon untuk WC. Ya, paham ya? Jadi satu dus isinya 15 lembar, panjang 4 meter, lebar 20, tebal 9 mili. Ini untuk bahan PVC-nya. Berarti menghabiskan dana 1.600.000 ya. Dana yang dibutuhkan berarti 1.680.000 ditambah kasonya tadi. Kalau beli per kubik itu 3.600.000. Cuma kalau kalian mau irit beli bijian aja 3.600.000 dibagi, kalau kaso 57 itu per bijinya, ini PVC-nya dananya sekian, kaso 57 per potong panjang 4 nih ya, per potong berarti kita kalikan 1 kubik isinya 75 batang, 75 salah.
Harga 3.600.000, 3.600.000 dibagi 75 batang, kena 48.000 per batang. Jadi 48.000 per batang. Gitu ya. Kita butuhnya berapa batang? Kalau untuk ukuran 3 kali 4, itu saya tanyakan tadi ya. 3 kali 5, jadi kita butuhkan, nanti saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 potong, berarti kalikan 48 kali 14 potong tadi, 672.000. Kayu habis 672.000. Ini belum termasuk paku ya. Sedangkan listnya dibutuhkan satu batang panjangnya 4 meter. Tulisnya. Tiap toko bangunan beda-beda lagi harga jualnya. Dari yang harga 60 sampai 100. Kemarin saya dapat harga 60. Jadi 60 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, 360. 360 untuk listnya. Nah, bisa kelihatan hasilnya. Anggaplah ini 1 juta, ditambah ini 2 juta. 2 juta, anggaplah 2.700.000. 2.700.000. Bisa dipahami? Ini lebih irit daripada pakai plafon plywood. Itu. Bisa dipahami ya? Seperti itu ya, bisa dipahami. Hitung-hitungannya. Kita berhitung lagi. Nah, saya akan bahas lagi untuk kamar yang lebih kecil daripada ukuran 3 kali 5 tadi. Kamar ini ukurnya anggaplah 3 kali 3. Ini untuk saya naik tadi ya. Untuk bila ada kebocoran, kita lihat di atas menggunakan tangga. Kita bahas untuk ukuran 3 kali 3. Nah, berapa bahan dibutuhkan? Nah, paling enak ngitungnya ini. Ini membutuhkan 1 dus plafon PVC panjang 4 meter ya. Nah, masih lebih tuh. Nanti lebihnya gimana Om? Tenang, nanti kita akan larikan kemana ya. 1 dus berarti harganya 840.000. Tergantung di tempat kalian harganya berapa 1 dusnya ya. Nah, untuk kayunya 1, ini dibagi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Nah, ini untuk kayunya dibagi 3 lagi. 5, 6, 7, 8, 9. Kita hitung borosnya ini anggaplah 10. Ya. Ukuran 3 kali 3 menggunakan 10 balok. Per baloknya harganya tadi berapa? 54.000. Kalau kali 10 udah 500. Untuk plafonnya 840, berarti 1,5 juta aja. 1,5 juta itu belum termasuk list. Nah, nanti Om sisanya potongannya dilarikan kemana ini? Tenang, ini saya akan kasih tahu. Ini sisanya ya. Sisanya kita bukakan di samping ini. Nah, itu ada 3 dus ya. Itu ada 3 dus. Nah, itu. Nanti kita kasih di WC ataupun di dapur. Nah, sisa potongannya bisa dikasih di dapur, nih seperti ini. Kalau mau irit ya, Nah, nanti kita pasang ini WC ya. Nah, bisa kita lihat ini WC. WC saya ini ukurannya 2 kali 180. Yang satunya 2 kali 1 meter, kalau saya 1 meter 20. Nah, sisanya tadi bisa kita pasangkan di sini. Itu. Kalau beli yang panjang 4 meter tadi. Ya. Baloknya tidak habis banyak di sini ya. Tinggal numpang gitu aja. Tapi sebelum pasang plafon PVC usahakan pasang dinding dulu. Biasanya gitu, dindingnya dulu. Supaya tidak ada tumpang tindih di sana. Nah, dipasang dindingnya ini dulu seperti ini baru pasang plafon PVC.
Ya, mungkin itu bermanfaat untuk tutorialnya, cara menghitungnya. Kenapa Om sengnya di dalam, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita mau melanjutkan pekerjaan yang lain, oke? Bila ada yang mau ditanyakan, silakan komen. Semoga ini bermanfaat. Untuk Mas Roni yang bertanya, berapa habis Om pembuatan PPC-nya? Ini saya bikin videonya. Semoga bermanfaat Mas Roni. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.